Saudara, polisi menemukan fakta terkait dugaan eksploitasi anak yang terjadi di sebuah panti asuhan di Medan, Sumatera Utara. Pelaku menggunakan uang hasil live TikTok untuk membeli sebidang tanah dan kendaraan. Anak-anak ini sebenarnya ada orang tuanya ya? Sebagian besar ada. Dari bulan Januari ini, tersangka mendapatkan keuntungan antara 20 sampai dengan 50 juta rupiah. Kasus dugaan eksploitasi anak di Medan, Sumatera Utara terus bergulir. Polisi temukan fakta bahwa pelaku menggunakan uang yang ia dapat dari hasil kejahatannya untuk kepentingan pribadi. Hasil penyelidikan sementara, aksi pelaku yang melakukan live TikTok bersama anak-anak panti asuhan telah dilakukan sejak Januari 2023. Dari bulan Januari ini, tersangka mendapatkan keuntungan antara 20 sampai dengan 50 juta rupiah. Dari uang tersebut yang dia dapat dari postingan-postingan ini, dia gunakan untuk kepentingan pribadinya, diantaranya membeli kendaraan dan membeli sebidang tanah. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariyati Solihah mengatakan, peristiwa ini menjadi catatan penting Kementerian Sosial yang dinilai luput dalam pengawasan terkait yayasan sosial untuk anak-anak. Kasus ini menjadi pelajaran agar Kementerian Sosial tidak lengah atas perilaku eksploitasi terhadap anak. Tentu saja KPAI melihat bahwa ini tidak boleh sampai lengah, bahwa modus-modus operandi seperti ini sangat luar biasa. Kalau kemarin Sumatera Selatan itu kan kekerasan ya basisnya, yang sekarang mengasihani gitu supaya kita semua memberi rasa prihatin, tetapi cara-caranya ini tentu tidak dibenarkan baik dalam Permensos 30 2011 misalnya untuk norma ya standar prosedur kriteria sangat jauh dari. Polisi telah menetapkan 1 orang tersangka yang merupakan pengelola panti asuhan. Kini polisi mendalami keterangan istri pengelola. Diduga ada pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Kita masih tunggal ya, kita juga ada keluarga lain, ada pelaku lain, tapi masih kita periksa saat ini. Pengurus antara 2 ini, suami istri dan istrinya. Pemiliknya juga tuh Pak ya? Iya. Ya. Istrinya kenapa nggak ditetapkan jadi tersangka Pak? Ya ini masih kita dalami. Nanti kalau memang masuk ke dalam ini, maka hukumnya akan kita tindak lanjut. Kini 26 anak panti asuhan yang diduga menjadi korban eksploitasi sudah dipindahkan oleh Dinas Sosial. 2 anak dikembalikan kepada orang tuanya. 4 anak diserahkan ke Dinas Sosial Deli Serdang dan 20 anak lainnya masih ditelusuri keberadaan orang tua mereka. Untuk sementara, mereka dibawa ke Sentra Bahagia Kementerian Sosial. Dari 25 anak, 4 orang kita serahkan ke pemerintah Deli Serdang, dalam hal ini Dinas Sosial Deli Serdang, karena merupakan warga yang tinggal di Deli Serdang. Kemudian 1 orang anak, setelah kita telusuri, kita jumpakan dengan kedua orang tuanya, yang mana orang tuanya tinggal daerah Percucituan. Jadi yang tinggal sekarang di Sentra Bahagia itu ada 20 orang anak. Mudah-mudahan dalam waktu segera kita akan menelusuri semua orang tua dari 20 anak tersebut. Semaksimal mungkin kita upayakan si anak ini bisa kembali kepada orang tuanya. Sebelumnya, Dinas Sosial Kota Medan menggerebek panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya di Kota Medan, Sumatera Utara. Pengelola panti asuhan diduga mengeksploitasi anak melalui media sosial TikTok dengan mengais iba lewat mengasuh anak. Hal itu dilakukan demi mendapat saweran secara live streaming. Dari hasil pemeriksaan, panti asuhan itu ternyata ilegal dan tidak mengantongi izin. Tim Liputan Kompas TV. Untuk informasi terkini, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jaka Priyatna di Medan, Sumatera Utara. Jaka, total masih ada 20 anak yang sampai saat ini ada di Sentra Bahagia Kementerian Sosial. Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Ya Pak Skalis dan juga saudara, selamat siang. Pemerintah Kota Medan ini resmi menutup panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya yang berada di Jalan Pelita 4 Kota Medan karena tidak mempunyai izin dari Dinas Sosial yang berwenang.
Untuk saat ini informasi yang kami dapatkan bahwa puluhan anak yang sebelumnya bernaung ataupun tinggal di panti asuhan ini, informasinya seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu satu anak ini sudah dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Ada satu orang bayi yang juga sudah dikembalikan kepada kedua orang tuanya. 4 anak ini diserahkan ke pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan sisanya ada 20 anak ini masih dilakukan pendataan oleh Dinas Sosial Kota Medan karena menurut pihak Dinas Sosial Kota Medan umumnya anak-anak ini mempunyai orang tua ataupun juga keluarga. Apabila nantinya dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Medan ada anak yang berstatus yatim piatu begitu ataupun tidak mempunyai orang tua dan keluarga, ini nantinya akan diserahkan ataupun dibawa ke panti asuhan yang dinaungi langsung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saudara. Dan juga sampai saat ini kasus ini masih terus berjalan. Tersangka ZZ yang merupakan pengelola panti asuhan ini memang mengakui bahwa dirinya melakukan kegiatan live streaming di media sosial TikTok untuk mendapatkan belas kasihan dari netizen sehingga mendapatkan uang yang diduga uang itu dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Dan juga dia mengakui bahwa dari hasil live streaming yang dilakukannya per bulan ini penghasilannya bisa mencapai 20 hingga 50 juta per bulannya. Paskalis. Ya Kak, ini kan sudah berdiri sekitar 2 tahun dan berjalan tanpa izin. Bagaimana tanggapan warga sekitar tentang keberadaan panti asuhan ini? Ya Paskalis, memang untuk kondisi panti asuhan ini berada di tengah pemukiman warga ataupun masyarakat. Dan memang ini memang merupakan gedung ataupun bangunan rumah yang difungsikan untuk penampungan anak-anak panti asuhan. Dari warga sekitar ini umumnya mengetahui bahwa panti asuhan ini tidak ada yang janggal, artinya memang keseharian aktivitasnya ini terlihat seperti panti asuhan pada umumnya. Sehingga masyarakat ataupun warga sekitar ini terkejut dan kaget ketika adanya penggerebekan di lokasi ini dan adanya indikasi eksploitasi anak yang terjadi di panti asuhan ini. Berikut wawancara kami terhadap warga sekitar yang juga merupakan pernah menjadi penyumbang ke panti asuhan ini. Jadi kemarin saya melakukan kegiatan sosial di sini bersama anak-anak panti ini. Sebelumnya saya bertanya kepada pengurusnya, ada berapa jumlah anak yang ada di sini? Mereka menjelaskan 30 ikut baby. Yes. Nah, saya lihat sendiri tuh babynya tuh. Saya tanya juga usia babynya berapa usianya gitu kan, 2 bulan mereka bilang gitu. Terus saya tanya juga dari mana dapat baby ini? Ibu itu bilangnya dari rumah sakit. Karena suami yang pemilik ini sudah diamankan polisi, yang tersisa hanya ibu itu. Jadi saya tanya sama ibu itu, karena kan namanya kita udah pernah nyumbang bang, udah pernah komunikasi dong kan. Jadi saya tanya, dan dia mengakui bahwasanya ada memang titipan anak di sini. Nah, itu tadi wawancara kami dengan warga sekitar yang juga pernah menjadi penyumbang ke panti asuhan ini, Paskalis. Terima kasih, Jaka Priyatna melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara.